Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas Masail Fikih Kontemporer dengan judul Perilaku Penyimpangan, yaitu homoseksual, lesbian, dan masturbasi dalam pandangan Islam. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu homoseksual dalam pandangan Islam. Pada hakikatnya, manusia itu diciptakan Tuhan secara sempurna sehingga mampu mencintai dirinya sendiri, mampu mencintai orang lain berbeda jenis, namun juga ada yang sejenis. Bahkan bisa jatuh cinta kepada makhluk lain ataupun benda. Sehingga bisa terjadi perilaku penyimpangan dalam seksual yang sangat banyak. Jadi, penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan yang diperoleh dari pengalaman sewaktu kecil maupun dari lingkungan pergaulan dan faktor genetik. Homoseksual atau liwat adalah istilah yang merujuk pada orientasi seksual individu yang merasa tertarik secara emosional atau seksual kepada individu dengan jenis kelamin yang sama. Dalam Islam, liwat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan sangat diharamkan. Pendekatan terhadap homoseksualitas atau liwat dalam Islam dapat berbeda-beda antara negara-negara, mazhab-mazhab, dan individu-individu tertentu dalam masyarakat Muslim. Mengenai perihal homoseksual, perkara ini tentunya sudah ada penjelasan di dalam Al-Quran tentang hukum dan contoh kejadian yang terjadi di masa lalu perihal praktek LGBT. Hal ini tercantum pada penggalan dari Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Ayat ini menjelaskan tentang praktek perbuatan sodomi yang dilakukan antara sesama lelaki pada kaum Nabi Lut. Tafsir dari ayat di atas menjelaskan bahwa kegiatan yang bersangkutan dengan gay dan sejenisnya merupakan perbuatan yang sangat hina atau fahisyah. Adapun juga diterangkan bahwa hubungan nafsu sesama lelaki di antara kaum Nabi Lut tersebut merupakan praktek gay yang paling pertama, dibuktikan dari penggalan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Karena hal tersebut merupakan perilaku yang sangat tidak sesuai dengan syariat dan menyelisihi fitrah. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang. Yang pertama yaitu adanya gangguan psikoseksual yang dialami seseorang di masa kanak-kanaknya, sehingga menimbulkan sebuah dorongan dalam dirinya untuk melakukan penyimpangan seksual. Kemudian yang kedua, adanya kelainan genetik yang terdapat pada saluran otak seseorang. Kemudian yang ketiga, pengaruh lingkungan yang kurang baik, yaitu lingkungan yang bebas dan tidak mengindahkan aturan hukum agama dan negara sehingga seseorang tersebut mendapatkan pengalaman yang kurang baik dalam hubungan seksual, maka akan menimbulkan pemikiran dan perilaku yang bertentangan dengan jiwa dan batinnya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mencegah agar homoseksual itu tidak terjadi. Karena dampak homoseksual sangat mengerikan, sebaiknya ada upaya untuk mencegah timbulnya homoseksual dengan cara yang pertama yaitu menjaga pergaulan, yang kedua menutup segala celah pornografi misalnya dari gadget, kemudian yang ketiga diadakannya kajian atau seminar mengenai bahaya homoseksual di sekolah-sekolah, kemudian adanya undang-undang yang melarang adanya homoseksual sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah, kemudian diadakannya penyuluhan keagamaan mengenai homoseksual yang menyimpang dari aturan agama. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu lesbian dalam pandangan Islam. Jadi istilah lesbian dalam lisanul Arab disebut as-sahku, yang artinya ialah lembut dan yang halus. Lesbian secara etimologi berarti homoseks antara sesama perempuan atau juga wanita yang cenderung melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita. Lesbian secara terminologi merupakan suatu keterkaitan untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap perempuan dari jenis kelamin yang sama demi terpuaskannya nafsunya tersebut. Selanjutnya, hukum dan ganjaran lesbian dalam Islam telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Zaniyatani fahumal mar'atal mar'atu atati iza," yang artinya apabila seorang wanita mendatangi atau menyetubuhi seorang wanita maka keduanya berzina.
Dari hadis ini, Ibnu Hajar menggolongkan perbuatan lesbian ini sebagai bentuk penyimpangan fitrah manusia, dan pelakunya termasuk dalam kategori pelaku dosa-dosa besar yang mewajibkan baginya untuk segera bertaubat kepada Allah. Jadi, hukuman bagi lesbi adalah takzir. Hukuman takzir tidak sampai membunuh pelakunya, tidak sebagaimana rajam bagi pezina laki-laki dan perempuan. Meski begitu, bukan berarti ini dosa sepele, justru lesbi yang perbuatan keji. Ia berbentuk dari zina yang dilaknat oleh Allah. Ia disamakan dengan litwah zina yang pernah dilakukan kaum Nabi Lut. Lesbi dan litwah adalah perbuatan keji yang bisa mengundang azab Allah. Karena begitu kejinya praktik lesbi itu, maka hukum fikih mengatur dan berusaha mencegahnya sejak dini jika ada wanita yang memiliki potensi lesbian. Jika telah terjadi, maka dua pelaku harus dipisahkan dengan wanita yang lain sampai ia benar-benar sembuh. Pelaku sihak lesbi dilarang memandang dan bergaul dengan wanita muslimah, sebagaimana laki-laki yang memandang wanita yang bukan mahramnya, karena dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian yaitu yang ketiga, masturbasi dalam pandangan Islam. Masturbasi dalam kanzah Islam dikenal dengan istilah istimna atau onani bagi laki-laki, atau masturbasi bagi perempuan adalah perbuatan yang mengeluarkan mani bukan melalui jalan persetubuhan, baik dengan telapak tangan atau dengan cara yang lain. Para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Zaidiyah menilai masturbasi banyak mendatangkan mudarat dan lebih mendekatkan pada zina. Hal tersebut bertentangan dengan norma Islam yang memerintahkan umatnya untuk menjaga kemaluannya serta meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Tetapi ada juga sebagian ulama yang memperbolehkan atau memakruhkan masturbasi dengan syarat tertentu. Seperti ulama mazhab Hanafi, mereka berpendapat masturbasi hanya diharamkan dalam beberapa kondisi dan wajib pada saat keadaan lainnya. Masturbasi menjadi wajib ketika seseorang takut jatuh ke dalam perzinaan jika tidak melakukannya. Ini didasarkan pada kaidah mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Tetapi ulama mazhab Hanafi mengharamkan apabila hanya sebatas untuk bersenang-senang dan membangkitkan syahwat. Lain halnya dengan ulama mazhab Hambali yang berpendapat bahwa masturbasi diharamkan kecuali dilakukan karena takut ke dalam perzinaan, mengancam kesehatan, serta tidak memiliki istri atau budak dan tidak berkemampuan untuk menikah. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.